Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga apa yang kita harapkan pada malam hari ini akan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita sampaikan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari masa kegelapan ke masa yang lebih baik. Banyak hal yang mungkin menjadi catatan penting ketika Allah menyampaikan keutamaan dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan memang mungkin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Siapa-siapa sajakah yang tidak wajib melaksanakan puasa? Di antaranya anak-anak kecil, orang gila, orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sakit, dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi salah satu penjelasan yang paling utama. Yang terpenting lagi, ketika puasa diserahkan kepada umat Islam, kenapa hanya orang-orang yang beriman? Karena menuju ketakwaan, bukan orang-orang Islam. Kenapa hanya orang-orang yang beriman? Karena memang itu yang paling penting. Jadi ada beberapa hal yang menjadi patokan keimanan manusia tidak luput dari hati dan pikiran manusia. Hati dan pikiran manusia dimiliki dari beberapa unsur. Dalam proses hidup ada 3 unsur sebetulnya. Ada unsur hewani, ada unsur iblis, ada unsur malaikat. Ternyata manusia berbahagia karena memiliki kemuliaan dari 3 unsur itu. Apa unsur hewani? Saat kita lapar, saat kita ingin melakukan hubungan dan lain sebagainya, itu unsur hewani itu sebetulnya. Walaupun iblis beranak pinak, kita nggak pernah bisa uji gimana proses dia mencapai dapat anaknya. Hewan bisa, apalagi malaikat. Artinya kita punya kelebihan, kemuliaan dari unsur itu. Karena malaikat kalau nggak disuruh nggak berangkat. Dia akan berhenti, tapi dia tidak akan pernah disuruh tidak melakukannya. Ternyata di manusia pun sama. Manusia memiliki unsur malaikat. Coba Bapak disuruh sama atasan Bapak, orang apa? Artinya ini 3 bekal ini yang menjadi proses hidup manusia menjadi catatan penting. Karena apa? Karena ketika manusia mengerti akan 3 unsur ini, dia akan bergerak secara porsinya. Makan, tidak makan yang sembarangan. Makan makanan yang halal dan thayyiban. Makan
yang sesuai dengan orang yang nggak suka pedas nggak mungkin makan pedas. Orang yang sedang kena pengaruh gula nggak mungkin makan yang mengandung gula. Kalau hewan sudah hajar aja, dia lapar dia memangsa. Tapi manusia tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena memang itulah kemuliaan manusia, bisa memilih dan memilah di mana posisi yang sebenarnya. Kemudian unsur malaikat tadi mengikuti apa yang diperintahkan. Puasa pun diperintahkan oleh Allah. Makanya dipakailah unsur orang-orang yang beriman. Kenapa unsur orang yang beriman? Karena kalau tidak punya keimanan, puasa itu paling enak kita lepas. Pagi-pagi kita sahur di rumah, siang-siang kita ngopi di warung yang tertutup, maghrib buka puasa lagi sama keluarga. Sah. Bisa. Berarti dia melakukan unsur hewannya yang sudah tidak lagi berhitung dan berpikir. Kalau dia menggunakan unsur malaikat, dia terima unsur itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan seterusnya di situ dituntut keimanan untuk mencapai ketakwaan. Jadi memang menarik puasa Ramadan. Kalau bicara hukumnya, insya Allah Ustaz Sofyan bisa gambarkan. Kalau saya menggambarkan unsur yang sederhana saja. Yang penting Bapak kalau puasa ya jangan di warung. Kayak tadi ada pertanyaan, seandainya disegerakan, saya rasa kecil kemungkinan kalau buat bapak-bapak, kecuali di warung. Kalau ibu-ibu masih mungkin waktu bikin masakan. Tapi ya ilmu kita harus pahami. Tidak ada yang tidak mungkin itu terjadi, tapi ternyata catatan ilmunya ada. Kemudian bagaimana kita menghadapi situasi bulan puasa, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, tapi penuh dengan pengeluaran. Akan berbeda dengan hari-hari seperti biasanya. Ingat, jangan seperti iblis kan gitu. Tapi kita boleh mengikuti keistiqomahannya iblis. Iblis itu makhluk yang pasti istiqomah di muka bumi ini. Kerjaan dia menggoda manusia. Apa dia menyuci baju? Apa dia masak? Menggoda manusia untuk menjadi bagian dirinya. Kata iblis kepada Allah, ya Allah, akan aku ganggu manusia sampai akhir zaman. Mangga. Tapi jangan orang-orang yang beriman. Tapi karena iblis yang minta, orang makin tinggi ilmunya, makin banyak itu godaannya kan gitu. Kalau yang udah nggak digoda, biasanya ya dia bilang, nggak usah digoda, dia mau udah ke situ tempatnya kan. Artinya memang itulah. Tetapi keistiqomahan iblis secara proporsional. Istiqomah gitu. Nah, ada pekerjaan lain. Kita ambil sisi itu. Makanya ketika menghadapi bulan Ramadan yang mana banyak berkah, banyak rahmat, banyak pengeluaran, kita harus berpikir keras dengan cara ini nih, metode iblis. Berpikir strategi. Kalau tadinya menuju bulan Ramadan kita anteng-anteng aja, jangan anteng-anteng aja, banyakin lembur buat persiapan Ramadan. Kalau memang pulang kerja harus gojek ya gojek, biar pokoknya banyak kita siapin supaya bulan Ramadan kita ibadah penuh. Alhamdulillah. Jadi 3 unsur ini adalah unsur yang ada di dalam manusia. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak nggak yakin, coba renungkan sedikit nanti di rumah. Saya nggak sampaikan dalil akli dan maklinya, tapi insya Allah ketemu itu. Sederhana saja. Ternyata memang ketika mencapai sebuah kebahagiaan dalam berpuasa tadi,
Jangan lepas dari 3 unsur yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah bisa merasakan bahagia ketika Anda tidak pernah bisa tersenyum. Coba kita senyum, hati kita berubah. Tapi kalau senyum sendirian juga nggak boleh. Artinya kita harus tersenyum. Dan itu harus istiqomah. Cara itu senyum terus. Walaupun kita buka puasa harus pakai air putih, kita senyum. Iya ya, kenapa kemarin sebelum Ramadan kita nggak kumpulin biar bisa beli iftarnya, berbukanya, kurmanya, ketawa aja. Ya Allah, semoga bisa ada kurma di rumah ini. Siapa tahu tetangga, Pak, Andi, ada kurma nih Pak, 1 kontainer. Kita bisnis lah. Ini bos kurma. Artinya memang tidak banyak yang bisa saya sampaikan unsur bahagia. Yang paling penting adalah unsur di dalam diri kita. Ini ada unsur dalam proses jadi manusia, dan berikutnya adalah unsur yang menciptakan manusia berada pada tempat yang tepat. Ada 3: masalahmu, keluargamu, dan pasangan hidupmu. Kalau masalahmu artinya sesuatu yang memang berurusan dengan kita. Kalau kita berangkat kerja, dikasih tugas sama bos, tidak selesai, itu masalah kita, bukan masalah keluarga. Atau kita melakukan kesalahan di kantor sehingga kita didenda, itu masalah kita, bukan masalah keluarga. Ada satu waktu kita punya masalah di keluarga, apapun itu yang berhubungan di luar keluarga, jangan kita anggap itu masalah kita. Itu masalah keluarga. Tapi karena kita punya patokan, Kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku, wujud pengabdian kita adalah ngurusin keluarga. Jadi tidak ada kewajiban kita harus melayani keluarga, nggak ada. Kita ngabdi kepada Allah dengan melakukan namanya kewajiban mengurusin keluarga. Gimana dengan pasanganmu? Ini lebih menarik lagi. Kita yang kerja, kita yang nyari duit, kita pengen berbagi pada orang lain. Kata istri, ulah tuh Pak, jangan Pak, kita masih ada kebutuhan lain. Itu masih mending, karena memberi sesuatu. Sedangkan kita kerja, kita membeli baju untuk diri kita, istri kita nggak senang aja, itu masalah. Bukan masalah sederhana itu. Kok beli baju mahal-mahal amat Pak? Kok beli baju jelek-jelek amat Pak? Artinya ketika pada situasi itu, maka itu yang tadinya seolah-olah masalah kita, tidak, itu masalah pasangan hidup kita. Artinya apa? Ya kita kurangi keinginan itu. Jadi 3 hal menjadi proses hidup. Kenapa manusia diciptakan? 3 hal mencapai kebahagiaan ketika kita memanage ini. Jadi ada 3 ini menjadi bekal di bulan Ramadan. Mungkin sedikit tambahan, dimana yang disebut kita membahagiakan anak-anak kita. Karena bahagia anak-anak kita, terutama yang masih kecil, itu ada 5 tips. Saya harus baca, saya hafal soalnya. Tips yang pertama adalah sesuaikan dengan usianya. Yang belum sekolah sama yang sudah sekolah. Yang sekolah SD, SMP, SMA beda-beda. Nggak bisa kita paksakan pada anak-anak, ada itu bukan kewajiban. Tapi kita boleh latih anak-anak kita untuk berpuasa. Ada yang sebeduk
Masih ingat ya istilah sebetul itu sebenarnya tidak usah. Tapi kadang-kadang habis sebetul kita ajak ke masjid, kita sholat berjamaah, habis itu dek tambah lagi ya puasanya separuh lagi ntar mau maghrib. Nanti dikasih uang 10.000 sama bapak. Dia mikir, minum aus mau minum, tapi ada 10.000 nanti. Boleh-boleh aja kan gitu. Sah kita ajak anak kita untuk menjadi satu kebiasaan bahwa di bulan Ramadan kita lakukan itu. Gak apa-apa, kita nggak. Kemudian ini terutama untuk anak-anak, libatkan dalam menyiapkan menu berbuka. Nggak usah ngebayangin deh, tapi adek mau apa nanti? Aku mau es kelapa. Kita bikin sendiri aja. Jadi dia sudah punya pemikiran kalau saya berpuasa yang saya inginkan itu akan tercapai. Membuat kebiasaan itu. Isi hari dengan berbagai aktivitas terutama untuk remaja. Ada pesantren kilat, ada mungkin kalau selesai 1 juz 1 hari bapak kasih hadiah. Itu juga sebuah rangsangan dan terus-menerus bisa kita lakukan. Sahur dengan menu bergizi. Tapi menu bergizi ini tanda tanya nih. Ya kan? Tempe bergizi. Tahu bergizi. Tempe mata tahu aja udah cukup sebetulnya. Nggak usah banyak-banyak kan gitu. Artinya ya nggak usah terburu-buru. Terutama pada saat ya itu tadi. Saya setuju dengan pernyataan Ustaz Sofyan bahwa sahur diakhirkan, tapi bukan pada posisi terburu-buru. Harus perlahan. Ya, apalagi namanya anak-anak, namanya dibangunin itu paling susah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sebelum tidur dia dikasih tahu nanti menunya opor ayam, kan, ya mungkin dia tidak cepat bangun untuk sahur kan gitu. Nah ini yang terakhir, berikan hadiah kecil. Biasakan itu. Saya dulu masih merasakan yang namanya di SD kelas 6 itu masih kalau selesai puasa dapat uang kebayang sehari 5.000. Zaman itu lumayan besar karena 5.000 itu kali 30 hari 150.000 itu udah bisa beli sepatu Diadora itu. Seneng banget udah pasti puasa pol kan gitu. Rumusnya jangan pernah berbohong. Jadi memang kiat-kiat di dalam membuat proses puasa itu mudah dan indah. Itu tadi kita harus punya cara-cara. Yang terpenting lagi saya akan bahas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi ketika kita menuju bulan Ramadan, menuju bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat, di situ kita diuji untuk berbahagia dengan ketenangan dalam hati. Jangan sampai diri kita tidak tenang, walaupun tidak harus mencapai di bulan Ramadan saja. Di setiap hari pun kita harus tenang. Tenang, tumakninah ya. Tenang itu sakinah. Kalau tentram itu tumakninah. Jadi sakinah dan tumakninah itu dibutuhkan. Jadi dengan tenang dan senang. Kemudian yang kedua, kebahagiaan dengan pasangan hidup yang baik. Jadi kebahagiaan memiliki pasangan hidup yang baik, atau kalau kita punya istri soleha, kalau mungkin yang perempuan punya suami yang soleh akan lebih baik. Terus kemudian yang berikutnya adalah kebahagiaan dengan umur yang berkah. Karena kita dituntut di muka bumi ini menyampaikan kebenaran dengan penuh kebaikan. Kadang-kadang banyak yang baik
tapi tidak benar. Tapi insya Allah kalau kebenaran yang kita sampaikan itu akan mencapai sebuah kebaikan. Relativitas sama kayak cerita kaya itu relatif, miskin itu pasti. Jadi bahagia itu relatif, susah itu pasti. Kita mau kemana cara berpikirnya? Dengan kita berbuat pada seseorang akan menciptakan kebahagiaan, walaupun bahagia dulu diri kita. Kemudian yang berikut adalah kebahagiaan yang selalu menyederhanakan setiap masalah kita, terutama menuju Ramadan. Walaupun nggak dapat lemburan karena pandemi, udah pandemi, jadwal kerja diatur, kayaknya nggak perlu, sederhana berpikir. Berarti kalau tadinya kita nyiapin kurma yang pamflet, yang kurma yang kondian aja lah gitu, ini ada kurmanya kan gitu. Jadi sederhanakan permasalahan kita ke dimensi-dimensi yang kita bisa terima. Yang paling penting adalah mumpung diberi kesempatan. Saya pun yang berbicara di sini, apakah masih punya kesempatan menuju Ramadan? Sama-sama. Kita lagi menuju 16 hari, mau 19 hari lagi insya Allah Ramadan ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Amin. Sampai di bulan Ramadan. Ramadan bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Insya Allah. Kalau kita dengan kekuatan iman menuju ketakwaan, itu yang akan menjadi bekal. Saya ulangi, kesimpulannya adalah hidup itu harus bahagia dan kita harus memahami bahwa kita memiliki 3 unsur. Apa tadi Pak? Malaikat. Ambil porsinya dan proporsinya. Jangan sampai ambil yang nggak bener ya. Terus kemudian ada 3 unsur lagi yang menghantarkan kita menuju kebahagiaan adalah bisa memanage masalah keluargamu dan pasangan. Insya Allah kalau kita sudah kuasai 3 unsur proses dan manajerial, mencapai yang baik dengan penuh kebenaran. Sesuatu yang benar datangnya dari Allah. Kalaupun ada yang salah, itu sifat manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak yang bisa saya informasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang susah-susah. Yang susah. Yang ini silakan. Jadi pasanganmu apa pasanganmu? Nah. Berarti lebih dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dibilang masalah ya kan. Masalahku, masalah keluargamu, bukan masalah keluargamu. Masalahku, Keluargamu, pasangan hidup. Ada nggak orang tua? Di keluarga. Oh, masuk keluarga. Udah gitu aja. Iya, itu aja ya. Ada lagi nggak dari 3 itu? Ayo, saya kasih pertanyaan itu. Umroh. Ibadah itu perilaku. Kalau ini kan kita bicara subjeknya. Proses hidup itu ada subjeknya kan gitu. Nah, soalnya kan di dalam 1 tahun itu hitungannya ada 1 bulan yang paling baik gitu, yaitu di bulan suci Ramadan. Di bulan 1 Ramadan itu pun ada yang terbaik lagi, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, itu kan yang kita kerjakan ibadah yang kita yang kurang baik. Tapi mungkin di bulan itulah yang perlu diperbaiki yang lebih baik lagi. Itu termasuk apa enggak? Artinya
pertanyaan tentang di dalam bulan Ramadan itu sebuah privilege, keutamaan. Diisi apa di dalamnya? Mau baca Quran, mau zikir, mau sholat yang banyak. Apalagi tadi ada lagi bonus-bonusnya. Lailatul Qadar tuh bonusnya. Gimana Lailatul Qadar kalau kita lagi tidur? Sayang, ada bonus kan gitu. Makanya kadang-kadang ada yang gini, malam genap sepi, malam ganjil rame. Awal rame, akhir rame, tengah-tengah bolong. Ternyata kalau buah musim rambutan, harga rambutan mahal nggak? Murah. Murah. Makanya kita lakukan jangan lagi musim. Kalau kita sudah melakukan sesuatu seperti rambutan tumbuh di bukan musimnya, rambutan itu mahal. Luar biasa. Musim durian murah. Musimnya. Tapi kalau kita melakukan itu bukan musimnya, insya Allah. Tapi bulan Ramadan nggak begitu ceritanya. Bulan Ramadan tidurnya aja pahala. Coba bagaimana? Itu privilege-nya. Artinya kalau tadi bicara tentang ibadah, ya kan sebenarnya sebuah wujud pengabdian manusia kepada Allah. Kuciptakan di manusia untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Nah, pengabdian itu sebetulnya unsur-unsur ibadah tadi gitu. Banyak hal yang harus kita perhatikan, bahwa yang utama yang saya sampaikan pada malam hari ini pada kesempatan ini adalah kalau kita menuju bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh persiapan, kebayang indahnya itu kan gitu. Yang nggak ada persiapan itu Allah jamin kalau dia beriman, dia menjalankan, maka akan mencapai yang disebut tatakun kan gitu. Jadi ibadah itu sebuah perilaku, tapi prosesnya itu tadi. Jadi saya lebih cenderung adalah persiapan kita menuju. Ini juga berlaku untuk diri saya juga. Ya cuman kan kelebihannya kan saya duluan nyari Pak materinya. Jadi saya tahu duluan. Kalau Bapak yang jadi pemateri juga Bapak duluan yang tahu kan. Artinya tidak ada. Saya berpikir walaupun di sini saya duduk di sini cuma karena di syuting. Pengennya juga di situ bareng Bapak deh. Habis ini nanti kita duduk di situ. Mungkin itu aja. Nanti sambil santai ngobrolnya ya kita berbagi lah. Tidak ada ilmu yang bisa kita ketopin, dibagi aja. Kalau udah dibagi-bagi, yang dibagi belum tentu benar, ya kita benerin. Kalau yang sudah benar, bisa juga dikoreksi. Jadi ilmu itu indah. Nah, enaknya fasenya adalah kita ngopi sambil ngaji, ngolah pikiran, atur jiwa. Mungkin gitu. Saya sudahi sesi saya. Mudah-mudahan apa yang baik datangnya dari Allah, dan itu sudah pasti. Kalaupun ada yang kurang baik, itu hanya kelemahan diri saya sebagai manusia yang baik, banyak lemahnya. Dan apapun yang saya sampaikan, apabila ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Al-afu wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.